ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat dari surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini surah yang ke-16 dari urutan surah-surah Al-Quran. Disebut juga di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Surah tentang nikmat-nikmat. Saya ingin mengajak untuk merenungi ayat yang ke-96 dari surah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Terjemahan makna ayat: apa yang berada di sisi kalian itu akan sirna, sedangkan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal abadi. Dan sungguh kami akan membalas orang-orang yang bersabar dengan balasan atau sebaik-baik balasan, dengan balasan yang mencocoki amalan mereka. Diberi oleh Allah pahala dengan hal yang terbaik dari apa yang mereka lakukan. Iya. Ayat ini harusnya menjadi sebuah pegangan hidup yang selalu bertahta kuat di hati setiap muslim dan muslimah. Karena ayat ini menjelaskan apa hakikat dari kehidupan itu dan apa yang harusnya kita pandang dari kehidupan ini. Ma indakum, apa yang berada di sisi kalian. Apa yang berada di sisi kalian dari gemerlap dunia, dari perhiasan dunia, atau apa saja yang berada di sisi kalian dari a'radid dunia, yanfadu, itu akan yanfad, akan sirna. Kata Al-Baydawi, yanqadi wa yafna, akan selesai dan akan fana. Akan fana. Nah, itulah dunia. Apa saja yang kita miliki pasti akan selesai, akan sirna, ada waktunya berhenti. Iya. Makanya ketika seorang itu sudah keluar ruhnya dari jasadnya, lalu diantar menuju ke kuburan, maka jenazah itu diikuti oleh 3. Diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, dan diikuti oleh amalannya. Keluarga dan harta dari dunia, sedangkan yang
tersisa bersamanya, ia ikut ke liang kubur adalah amalannya. Adapun harta dan dunianya, harta, keluarga, anak-anak, semuanya akan kembali. Tidak menyertainya di kuburan. Maka harus selalu kita pikirkan hal tersebut. Itulah hakikat dari kehidupan ini. Ma indakum yanfad, apa yang berada di sisi kalian itu akan sirna. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan ditinggalkan, akan dia lepaskan, cepat maupun lambat. Bukan kepemilikan abadi di sini. Itu suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi hadiah seekor kambing. Setelah disembelih, maka Nabi perintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha agar supaya membagi kambing itu. Maka Aisyah pun membaginya. Dan subhanallah, Aisyah membagi semuanya kecuali pahanya. Disisakan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing itu? Aisyah radhiyallahu anha menjawabnya sesuai dengan konteks pertanyaan. Beliau katakan, ya Rasulullah, masih tersisa pahanya. Itu dari teks zahirnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, memberikan dengan definisi akhiratnya, definisi secara syar'inya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan semuanya tersisa kecuali pahanya. Bahkan semuanya tersisa kecuali pahanya. Kalau mau dilihat dari hakikat syar'inya, yang tersisa itu sebenarnya apa yang disedekahkan. Karena yang disedekahkan itu pahalanya kekal, sudah tersimpan di sisi Allah. Adapun paha yang disisakan oleh Nabi, disisakan oleh Aisyah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sama dengan makanan yang lainnya. Akan dimakan, masuk ke dalam perut, nanti keluar sebagaimana yang kita semua memakluminya. Iya. Ya itulah dunia. Kadang seorang bermegah-megahan dengan berbagai kelezatan, beraneka ragam, kenikmatan makanan. Makanannya mewah-mewah. Ada sebagian orang yang makan jenis makanan, dia hanya makan daging sedikit, mungkin dia bayarnya 3 juta, 5 juta. Ada sebagian orang yang hanya mengeluarkan 100.000, dia sudah mengeluarkan makanan yang banyak. Dari sisi nilai harga, ya mungkin berbeda. Tapi ketika dimakan, yang keluar dari badan berupa kotoran, semuanya sama. Itulah dunia. Iya. Jadi kadang kita perlu mencermati dan merenungi mana-mana yang agung seperti ini. Ma indakum yanfadu, apa yang berada di sisi kalian itu akan sirna, akan berhenti, akan fana. Wa ma indallahi baq, apa yang berada di sisi Allah itulah yang baq. Yang berada di sisi Allah itulah yang kekal. Itu yang akan tersisa. Iya. Subhanallah. Jadi semua yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hakikatnya yang kekal untuk seorang hamba. Jadi kalau dia melakukan sesuatu dari ketaatan, itulah yang akan menemaninya di kuburan. Apa yang dia sedekahkan, itulah yang kekal.
Apa yang diberikan dari kebaikan, dari kemanfaatan di tengah manusia, dicatat kebaikan untuknya. Amalan-amalan salihnya berupa tauhidnya, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, itulah yang menemaninya pada hari kiamat. Bahkan menemaninya di alam kubur. Hingga menemaninya di hari kiamat, dan itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Iya. Maka ini dasar pedoman yang hendaknya kita selalu merenunginya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kalian akan sirna, dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal. Nah itu jangan terlalu berharap apa yang berada di sisi manusia. Iya. Apa yang berada di tangan orang dia dari dunia. Tapi harapkan apa yang berada di sisi Allah. Dari kebaikan, dari kekekalan akhirat. Itulah yang berguna untuk seorang hamba. Kemudian Allah bersumpah, walanajziyanna alladziina sabaru. Dan sungguh kami akan balas. Di situ ada lam. Itu waqi' dijawabil qasam. Ada sumpah. Wallahi lanajziyanna. Demi Allah sungguh kami akan membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Kenapa disebut orang-orang yang bersabar? Sebab yang mengerti akan hinanya dunia, tahu akan keagungan akhirat, itu hanyalah orang-orang yang bersabar saja. Iya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Bayangkan Qarun ini orang yang sangat kaya sekali. Kunci-kunci hartanya saja, ini baru kunci hartanya, belum hartanya, kunci penyimpanan hartanya itu tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat atau satu kelompok orang yang kuat. Sulit dipikul oleh satu kelompok orang yang kuat. Ini baru kunci-kunci hartanya. Si kaya raya Qarun ini keluar dengan pakaian kemegahannya. Maka terfitnahlah sebagian manusia. Mereka berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Wahai andai kata kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Qarun ini orang yang diberi pemberian yang besar. Tapi lihat pandangan orang-orang yang mengerti kehidupan dan lebih mendahulukan akhirat di atas dunia. Wa qala alladziina utul 'ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, wahai betapa celakanya kalian. Sesungguhnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih. Tetapi ini tidak bisa diterima kecuali orang-orang yang bersabar. Memang orang-orang yang bersabar yang bisa. Ya, itu perlu kesabaran. Dan orang-orang yang mengetahui hinanya dunia dan apa yang berada di sisi Allah itu lebih kekal, dia akan bersabar. Dunia walaupun mengajaknya dengan segala perhiasannya, tetapi di hal tersebut ada dosa, ada maksiat kepada Allah, dia tidak akan mendekatinya. Karena dia tahu apa yang berada di sisi Allah di akhirat itu lebih kekal. Iya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita semua akan hakikat kehidupan dunia, bahwa dunia itu semuanya akan sirna, ujungnya akan kita tinggalkan. Kemudian yang kedua,
terdapat di dalam ayat kewajiban untuk selalu meninggikan kehidupan akhirat dan mengharap apa yang berada di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, ini juga menunjukkan bahwa kenikmatan akhirat itu yang didapatkan di sana itu kenikmatan kekal abadi. Karena Allah jamin dengan kekekalan. Dan terdapat keutamaan orang-orang yang bersabar. Sabaran itu telah melipat gandakan pahala. Membuat seseorang seimbang dan lurus di dalam segala hal. Dan terdapat dari keutamaan Allah, Allah membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala yang paling baiknya, melebihi dari amalan yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kesabaran di kehidupan dunia ini, di segala keadaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerangi hati-hati kita dengan kehidupan akhirat, sehingga kita bisa keluar dari belenggu-belenggu dunia. Dan semoga Allah memberi cahaya di hati-hati kita yang menyebabkan kehidupan dunia ini bermanfaat untuk kita semua menuju kepada negeri akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala a'lam.